Halo Bapak Ibu semua, jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang kuis topik 1 yaitu konsep asesmen nasional dan kuis topik 2 yaitu teknis pelaksanaan asesmen nasional. Kali ini saya akan melanjutkan untuk video pembahasan kuis pada bagian yang kedua yaitu untuk topik 3, 4, dan 5. Kita akan masuk pada topik yang ketiga yaitu tentang butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMA. Dan mungkin untuk beberapa teman yang mengajar di tingkat SD atau SMP bahkan SMK ada sedikit perbedaan untuk materinya atau soalnya, tetapi saya rasa tidak terlalu jauh karena secara pengalaman waktu topik sebelumnya juga topik yang dibahas juga hampir sama bahkan sama. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membantu untuk menjawab kuis. Ya baik Bapak Ibu, materi yang sudah ada di sini Bapak Ibu seperti biasa silakan Bapak Ibu baca. Nanti kita akan bahas sekaligus untuk kuisnya saja. Untuk sebelum masuk ke kuis pada topik yang ketiga perlu saya sampaikan atau saya jelaskan sedikit terkait dengan contoh soal asesmen literasi membaca tingkat SMA ataupun tingkat yang lain. Kebetulan di sini munculnya untuk kelas 9 dan kelas 10. Bapak Ibu yang mengajar di sekolah SD atau SMP dan SMK, Bapak Ibu juga bisa menggunakan hal ini untuk latihan soal, yaitu di dalam situs pusmenjar kemdikbud.go.id/akm. Di situ Bapak Ibu bisa buka untuk menggunakan alamat website ini untuk latihan soal asesmen kompetensi minimum. Di sini sudah ada penjelasan cukup jelas tentang asesmen kompetensi minimum. Video-videonya juga sudah lengkap. Kemudian dijelaskan tentang numerasi, literasi teks fiksi, dan literasi teks informasi. Termasuk juga contoh-contoh soal untuk kegiatan asesmen kompetensi minimum. Di sini dijelaskan dari kelas 1, 2, SD, 3, 4, kemudian siswa SMP, SMA kelas 9 dan kelas 10, kemudian sampai SMA kelas 12. Jadi di sini Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan latihan dan soal-soal ini juga bisa digunakan sebagai simulasi untuk mempersiapkan kegiatan asesmen kompetensi minimum. Ya, baik Bapak Ibu, kita kembali ke butir soal tadi, nanti Bapak Ibu lanjut baca. Ya, setelah Bapak Ibu memahami contoh butir soal asesmen literasi membaca, Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk kegiatan selanjutnya yaitu untuk latihan membuat soal asesmen literasi membaca. Khususnya untuk saya mungkin untuk tingkat SMA, dan di sini ada latihan soal. Yang pertama kita diminta untuk memilih teks yang sudah disediakan. Yang pertama teks tentang COVID-19 dan teks yang kedua tentang hujan pertama. Nah, kebetulan dalam konteks ini saya akan memilih teks yang pertama yaitu tentang COVID-19. Kemudian pertanyaan yang kedua, setelah kita memilih salah satu teks yang disediakan, Bapak Ibu juga diminta untuk memilih salah satu kompetensi yang ingin dikembangkan atau dievaluasi. Nah, sebentar nanti saya akan jelaskan lagi kompetensi mana yang akan saya pilih. Kemudian selanjutnya dari kompetensi yang kita pilih itu, kita sudah memilih teks dan memilih kompetensi, kita akan memilih atau diminta untuk membuat 3 buah soal dengan bentuk yang berbeda-beda. Nah, kita tahu untuk soal AKM itu ada beberapa jenis ya Bapak Ibu. Misalnya pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan, kemudian ada isian singkat atau kegiatan atau latihan soal uraian. Nah, setelah Bapak Ibu memahami tugas ini, kita akan lanjut ke kegiatan kuis. Nanti kita klik saja latihan membuat soal asesmen literasi membaca. Ini kita klik. Ya, setelah kita klik, nanti akan muncul start quiz. Bapak Ibu bisa langsung start quiz. Ya, di sini. Nah, sekarang Bapak Ibu dapat menulis contoh soal yang telah dibuat pada kolom di bawah ini. Nah, untuk jawaban kuis ini saya sudah sediakan jawabannya. Saya sudah buat juga, sebentar lagi saya akan jelaskan sedikit. Saya copy dulu. Kemudian saya bawa ke kolom untuk menjawab.
Ya, Bapak Ibu semua, saya akan mau menjelaskan untuk soal literasi atau contoh soal literasi yang saya buat. Literasi membaca tepatnya. Yang pertama kita harus pahami alur tugasnya tadi ya. Jadi kita memilih teksnya, kemudian menentukan salah satu kompetensi, kemudian membuat 3 soal. Yang pertama untuk teks yang saya pilih adalah teks yang pertama yaitu cegah COVID-19. Perlukah pakai masker saat berada di rumah? Kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan adalah menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung pada teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Untuk kompetensi ini Bapak Ibu bisa ambil pada alamat Pusmenjar tadi yang saya bagi di dalam beberapa video sebelumnya itu. Bapak Ibu bisa klik di situ untuk mencari kompetensi yang ingin dikembangkan sesuai dengan tingkat kelas 9 dan kelas 10 tadi. Ya, untuk soal AKM yang saya buat, yang pertama adalah yaitu suatu kondisi misalnya setelah mencermati teks informasi yang berikan checklist pada tabel di bawah ini kondisi yang harus mengharuskan kita untuk memakai masker dalam rangka mencegah COVID-19. Misalnya kondisinya apa, pakai masker checklist atau tidak pakai masker. Misalnya berada di pasar, apakah kita perlu menggunakan masker? Kalau misalnya jawabannya perlu, berarti kita centang pada pakai masker, dan begitu juga untuk pertanyaan selanjutnya. Kemudian untuk soal yang kedua, saya membuat untuk menjelaskan seberapa efektifkah penggunaan masker dalam rumah tangga untuk pencegahan COVID-19 menurut penelitian dari teks di atas. Nah, jadi dari sini kita harus membaca dulu teksnya sampai habis, baru kita juga bisa membuat penjelasannya. Kemudian soal nomor 3 saya buat pilihan ganda. Tindakan berikut yang mengharuskan kita tetap memakai masker sekalipun berada di rumah adalah ada pilihannya mana yang lebih tepat atau mana yang paling tepat. Kita finish quiz saja untuk topik yang ketiga. Kalau sudah terjawab, kemudian kita klik untuk melanjutkan pada topik yang keempat, yaitu untuk asesmen numerasi tingkat SMA. Ya, sampai di sini kita sudah mendapatkan 3 lencana, yaitu topik 1, 2, dan 3. Ya, sekian jawaban saya untuk kuis yang bagian kedua pada topik ketiga. Kita finish quiz. Kemudian kita klik untuk melanjutkan. Pada topik yang keempat, yaitu asesmen numerasi tingkat SMA. Bapak Ibu bisa lanjut untuk membaca materinya dulu. Nanti sebentar lagi kita akan bahas untuk latihan soalnya atau soal kuisnya. Ya, setelah Bapak Ibu membaca materi tentang asesmen numerasi tingkat SMA, kemudian Bapak Ibu juga sudah membaca tentang contoh butir soal numerasi, maka kita dihadapkan dengan latihan membuat soal asesmen numerasi tingkat SMA. Di sini juga pilihannya seperti yang tadi di tingkat literasi ya. Jadi ada 2 informasi yang disediakan, kita diminta untuk memilih salah satunya, kemudian menentukan kompetensi siswa yang akan dikembangkan dan dievaluasi. Kemudian kita diminta untuk membuat 3 buah contoh soal numerasi dengan tipe yang berbeda-beda. Kalau sudah Bapak Ibu siap, kita klik, kita akan masuk untuk mengerjakan soal kuisnya. Ya, kita start kuisnya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan jawabannya dan saya sudah siapkan jawabannya. Jadi untuk yang pertama saya memilih untuk informasi yang disediakan itu ada 2 tadi, dan saya pilih adalah yang untuk alat tulis antara toko rezeki dan toko makmur. Kemudian kompetensi yang dikembangkan adalah memahami barisan aritmetika dan geometri. Kemudian soal yang disediakan saya sudah siapkan, yaitu yang pertama hubungannya dengan alat tulis tadi. Karena sudah dianalisis sebelumnya, kita sudah menentukan 1 buah buku, 1 buah penghapus, dan 1 buah pulpen itu harganya berapa. Maka saya mencoba untuk membuat, jika misalnya Ibu Siti ingin membeli paket dengan pilihan sendiri yang terdiri atas 3 buah buku, 3 buah penghapus, dan 3 buah pulpen, maka berapakah Ibu Siti harus membayar? Kemudian yang kedua, setelah Ibu Siti membeli 10 paket lengkap dari toko makmur, seperti ini ya, yang ini saya maksud 64.000 ini. Kemudian Ibu Siti memberikan diskon
Ibu Siti diberikan diskon sebesar 15% dengan tetap memperhitungkan pajak. Ya, tadi kan pajaknya sudah ada di informasi di soal itu ya. Maka berapakah harga alat tulis yang harus dibayar Ibu Siti? Ini ada opsinya A sampai E. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jika Ibu Siti hanya membawa uang hanya 100.000, maka paket manakah yang sebaiknya Ibu Siti pilih agar dapat memperoleh semua alat tulis? Ini kita minta siswa untuk menjelaskan jawabannya juga. Ya, kita copy. Setelah itu kita kasih masuk di dalam kolom jawaban. Setelah seperti ini, tinggal kita klik finish quiz. Ya, di sini akan ada muncul lagi perayaan untuk topik yang keempat. Kita sudah tuntas sampai topik yang keempat. Kemudian kita lanjut untuk kegiatan refleksinya. Baik Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan topik 4. Untuk video yang kedua ini tentang kuis kegiatan BIMTEK Guru Belajar Seri AKM. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti untuk topik 5 saya akan buatkan khusus videonya lagi satu. Nanti pada video selanjutnya sampai nanti kepada kegiatan asesmen pasca program Guru Belajar Seri AKM juga saya akan buatkan satu video lagi. Mudah-mudahan video yang kedua ini tetap membantu Bapak Ibu untuk membuat latihan soal atau membuat soal tentang literasi membaca dan literasi numerasi. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah lebih berpengalaman bisa berbagi soal atau berbagi pengalaman pada kolom komentar. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa lagi dan tetap semangat.